Ngapain lu? Hah, lu mau maling ya? Ampun, Pak, ampun. Alah, kecil-kecil jadi maling lu. Gede mau jadi garong lu? Hah? Saya bukan maling, Pak. Saya nggak nyolong. Ah, bohong. Mana? Coba lihat. Nah, ini apa nih? Hah? Mau bohong lagi lu? Itu duit saya, Pak. Jangan diambil. Alah, ini maling kayak lu nih, mesti bawa kantor polisi. Biar nyahok lu. Pak, Ayo. jangan, Oh, Pak. yuk, ikut. Jangan, Pak. Ikut. Jangan. Masya Allah. Kalian kenapa? Gak kuat baunya, Pak Ustadz. Air yang buat mandiin jenazah, bau kotoran ayam, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Mau dicek Pak Ustadz? Masya Allah, Topan. Bener airnya bau? Iya, Pak Ustadz. Airnya bau banget. Benar, Pak Ahmad. Topan, sekarang kamu ajak para warga untuk mengambil ember di rumah masing-masing. Tapi pastikan embernya bersih ya. Iya, baik Pak Ustadz. Permisi Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, kita tunggu luar aja. Nggak kuat saya baunya. Alhamdulillah, kelar juga. Tapi tumben-tumbenan ya, kita gali kubur, kagak ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Tapi itu jenazahnya datang malam ini juga kan ya? Kata Pak Ahmad sih begitu. Nah, baru diomongin. Dia panjang umur nih. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Iya, udah siap lubangnya. Alhamdulillah kagak ada yang aneh-aneh. Iya. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya udah dah, saya cek dulu dah. Ye. Waalaikumsalam. Kemana? Udah terus itu aja. Lu kemana, Jak? Pergi. Wah, yang gak beres nih. Kan diambil, taruh aja dah. Lu juga mau kemana, Jim? Nih gua ngapa sendirian nih, mari. Sendal gua mana ya? Atut lagi mana? Hilang gua. Buset dah. Ampun, kenapa bisa begini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kotoran ayam semua ini. Aduh. Lu kenapa? Kayak nanya lagi, poni. Hampir aja aneh nyemplung nih ke liang lahat penuh kotoran ayam tuh. Hah? Oh, lu sembarangan sih? Ya, ayam. Katanya kita ayam apa? Ya udah. Oh iya. Udah kayak sabuk pengaman aja. Lupa. Ya Allah. Astagfirullah. Yang sabar ya, Bu. Ya Allah, ampunilah suami hamba, ya Allah. Ibu Sri, alhamdulillah jenazah sudah selesai dimandikan. Akhirnya gimana, Pak Ahmad? Tadi kita memang sempat kesulitan sih, Bu. Karena pada saat kita mengisi air dari daerah sini itu, semuanya kena kotoran ayam. Tapi alhamdulillahnya, Bu, pada saat kita mengisi dari rumah Pak Ijal, itu bersih. Makanya kita bisa selesai memandikannya. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Pak Ahmad ya. Iya, sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Sorry. Kok jadi banyak suara ayam ya? Gak seperti biasanya ya. Pertanda apa ini? Pak Ustadz, apa mungkin ini suatu pertanda kali Pak Ustadz ya? Pak Ahmad, bapak-bapak, itu kan suara hewan biasa. Bukan pertanda apa-apa. Tapi gimana nih Pak Ustadz? Masa iya kita mau nyolatin jenazah, keadaannya berisik begini Pak Ustadz? Mana bisa khusyuk Pak Ustadz? Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah.
Jadi kita harus mensolati jenazah almarhum. Ayo Pak, kita solati. Allahu Akbar. Awas tuh, Jak. Buset baunya, Pak. Aduh, kacau bener baunya nih. Aduh, ini kotoran kagak bersih-bersih ya. Sampai ke dinding-dinding liang. Nempelnya itu kotoran ayam. Udah, Anda pakai tangan aja deh. Baju gua sampai bau begini ya. Ente belum mandi kali dari sore itu sih. Bisa aja. Kalau ngomong serambangan aja. Udah barangan. Emang baju lu kagak bau? Nih, cium nih tuh. Tuh. Malah bau kandang ayam. Ente kandang sapi. Udah. Sesama kotoran, jangan saling meledek. Ente tuh. Apa? Mulutnya kedekatan sama hidung, jadi bau kotoran jadinya. Astagfirullahaladzim, jenazahnya datang. Buruan. Yuk. Bau dah. Lu iler, lu makan kotoran ayam ya? Kan ayam malam. Ayamnya lagi pup. Astagfirullahaladzim. Mana lu, Jim? Astagfirullahaladzim. Duh, ini baunya nempel nih. Bukan semalam. Dek, gue balik dulu ya, mandi ya. Ya udah sana, balik lagi. Ya gimana gitu nih? Dia yang bau, nyalahin iler gua. Sudah. Hei, ngapain, Jim? Cium. Aduh, lagi malas jelasin. Ada aja tuh yang jelasin. Saya mau pulang, mau mandi. Masih di situ? Itu lagi tidur. Bener-bener nih anak nih. Anak buah kagak ada rajin-rajinnya. Bangun. Wah, ini. Apa sih, Pak Junet? Ada apaan? Ada apaan anak buah kayak begini? Males amat sih. Bangun. Pak Junet nggak tahu apa? Semalam kita nguburin Pak Marwan itu sampai subuh. Kok bisa? Ya bisa. Orang di liang lahatnya itu banyak kotoran ayam. Kita bertiga ngebersihinnya aja kagak hilang-hilang. Itu juga sampai dibantuin warga, kagak hilang juga. Oh gitu ya? Terus gimana tuh? Ya, untung ada si Ijal. Dia ikut bantuin ngebersihin, jadi hilang deh kotorannya. Iya. Itu juga dia masih sakit. Itu warga yang jemput disuruh bininya. Iya. Terus ada kejadian apa lagi di tempat itu? Pak Junet, ngapa jadi kepo amat sih? Kepo apaan sih? Sejenis kotoran ayam. Oh, tapi baunya beda ya? Beda, agak sengit ini. Oh. Terus ada sesuatu lain lagi nggak yang kira-kira gimana gitu kejadiannya tuh? Ada apaan sih Pak Junet? Kok penasaran banget? Penasaran sih enggak, biasa aja. Tapi saya lihat Pak Junet seneng banget. Enggak, siapa yang seneng? Biasa aja, ini mah nggak ada apa-apa. Ceritanya adik kurang seru. Kurang seru? Harusnya ada sesuatu yang menegangkan apa gitu loh. Udahlah, saya cari info ke ibu-ibu aja dah ceritanya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Siap-siap tuh dibersihin. Iya. Kurang seru, kurang penasaran, tidak menegangkan, banyak tanya. Junet, tidur Bu Ira, emang bener ya semalam jenazahnya Pak Marwan susah dikuburin? Iya, Pok. Di makamnya banyak kotoran ayam. Dibersihin gak habis-habis. Sampai subuh, tahu nggak? Bukan itu aja. Malah waktu disolatin, ayam di kampung itu pada bunyi, jadi berisik. Iya, bener tuh, Bu. Oh, pantesan aja. Semalam tuh saya nggak bisa tidur gara-gara berisik bunyi suara ayam. Saya jadi curiga, jangan-jangan ayam di kampung itu pada seneng kalau Pak Marwan meninggal. Kan, Bu? Wah, ibu-ibu lagi ngomongin Pak Marwan nih ya?
Iya, kenapa Pak Junet? Ya cuma penasaran aja sih. Proses kematiannya Pak Marwan itu kayak apa gitu. Emang Pak Junet ada masalah apa sama Pak Marwan? Ada sih Bu masalahnya. Waktu saya makan ayam bakar di restorannya tuh. Buset, ini ngantri ayam bakar udah kayak ngantri sembako. Emang begini Jak, ayam bakarnya Pak Marwan tuh emang paling enak. Makanya pada balapan beli. Tuh. Iya. Apa nih ini Bang? Ini kupon antrian Jak. Nomor 72 di. Bang. Ini jual ayam bakar apa kita mau ngantri dokter sih? Pak, kalau mau beli ayam bakar di sini itu pakai nomor antrian, Pak. Mesti. Udah jangan protes, masuk aja. Yuk, tinggal makan doang. Makan apa Bang obat nih? Dapat 4-0 juga akhirnya, Jak. Ya, alhamdulillah. Aduh, Jak, kalau bangas perempuan anget. Anaknya banyak tuh. Mas, tolong disingkirin ya kotor-kotor. Misi, Pak. Iya Bang, cepetan deh Bang. Udah lapar bener ini, lapar ngantri. Jaki, kalau makan ayam bakarnya Pak Marwan, pasti ketagihan terus. Saking enaknya. Ya, saya juga pengen ngetes nih, buktiin bener apa kagak, sesuai kagak sama antrian nih. Tenang aja, saya yang traktir kan? Ya. Saja saya yang bayarin, mana ada anak gua bayarin bos. Tuh, ya kan? Lihat, tampilannya juga udah enak tuh. Makanannya datang, Pak. Makasih. Ayo udah. Mulain deh. Yuk. Cuma capek ngantrinya ini. Enak nih, Jak. Pak, baca doa dulu sebelum makan. Iya, lupa. Alhamdulillah. Amin. Mantap kan? Misi, Pak, minumnya, Pak. Ada mau nambah apa lagi, Pak? Sambal tambahin dong. Sambal ya. Habis nih. Jangan dikasih. Jangan kasih. Kenapa, Pak? Mau minta sambal nggak dikasih. Lagian Bapak kira-kira dong, makan ayam sepotong doang sambal pakai nambah lagi. Lah, saya kan bayar. Kecuali saya nggak bayar. Lagi pula kan nggak ada larangan kalau pembeli nambah sambal. Ya emang nggak ada larangan, Pak. Tapi tahu diri dong. Harga cabai lagi mahal. Kalau pelanggan saya kayak Bapak semua nih, tekor saya. Lain kali kalau mau kamu rugi, jangan pakai sambal. Pakai obat gosok. Udah. Menjadi apa? Hah? Udah, Pak. Menantang lo. Apa udah, Pak? Malu diliatin orang, malu. Asal tahu ya, Pak ya. Pembeli itu adalah raja, ya. Kalau Bapak tidak mau menghargai saya sebagai raja, sebagai pembeli, nggak usah jualan. Bapak bikin saya naik darah nih, Pak. Iya jelas naik darah. Ngomongnya udah nggak ngenakin nih. Yang mentang-mentang jadi bos ayam bakar, songong. Pak, lu pikir gua takut apa? Kita pulang yuk, Pak. Sabar Pak Junet, pulang yuk. Cari ayam yang lain dah, yuk. Mas, kalau lu kemari lagi ya, gua patahin kaki lu. Lu pikir gua takut? Hah? Lu patahin kaki gua patahin leher lu. Udah jangan itu kesian mukanya udah kisut begitu tuh. Mas, mending Mas pulang sekarang deh, jangan bikin ribut terus di sini. Bang, kagak usah diusir, kagak usah suruh pulang juga, kita mau pulang. Dah, kita pulang yuk. Udah dah, saya nyetir motornya. Iya. Kalau enggak lu jagain udah gue bogem nih. Apa lu? Udah, ada hukum. Kelarin sama Pak RT ntar kalau mau. Keluargaan ke Indonesia. Agak pakai main otot. Ayo pulang yuk. Ayo. Ini mau makan ayam kagak, makan hati iye. Cuman gara-gara sambal, Bu. Saya mau berantem itu sama Pak Marwan. Cuma gara-gara sambal, Pak? Iya, Bu. Ah, si Empok.
semua bisa jadi masalah sama Pak Marwan. Oh iya, benar. Dalam menyambut 1 Muharram nanti, ibu-ibu kampung sini mau mengadakan santunan anak yatim, Bu. Wah, bagus itu, Bu. Kegiatan yang bagus. Makanya saya kemarin mau minta sumbangan. Aduh, Bu Ira, nggak ada basa-basinya. Jadi bikin malu. Lah emang kita kesini mau minta sumbangan? Nggak apa-apa ibu-ibu, tapi mohon maaf nih, saya nggak bisa nyumbang banyak-banyak. Nggak apa-apa Bu, seikhlasnya. Ini Bu. Duit apa nih? Uang sumbangan, Pak. Ibu-ibu kampung sini mau mengadakan santunan anak yatim. Apa Bapak menyumbang? Bu, kalau minta sumbangan jangan ke rumah saya. Emang nyari duit gampang? Cari sendiri. Pak, ini kan kegiatan yang baik. Harusnya kita dukung, Pak. Nggak bisa dong, Bu. Mereka yang punya acara, ngapain kita yang diribetin? Pak, kembaliin uangnya, Pak. Ini kan sedekah di jalan Allah. Enak aja. Bu, Ibu jangan ngambur-ngamburin uang buat hal-hal yang nggak penting. Ya Allah, Pak, siapa yang ngambur-ngamburin uang, Pak? Ini kan sedekah. Bu, nggak usah Ibu bawa-bawa nama Allah. Kalau Ibu bisa nyari duit sendiri, Ibu silakan nyumbang. Bapak nggak akan ngelarang. Belanja aja masih susah. Pakai sosokan nyumbang lagi. Bu, udah Ibu pulang deh. Pergi. Pak. Pergi sana, pergi. Jangan, Pak. Bu, permisi deh Bu ya. Udah, nggak usah banyak bincang lah. Pergi. Waalaikumsalam. Dasar mental pengemis. Minta sumbangan aja pakai bawa nama Allah. Pak, Bapak tuh kebangetan banget sih. Bapak bikin malu Ibu. Kok Bapak yang kebangetan? Ibu tuh yang terlaluan. Jadi orang tuh jangan terlalu pelit, Pak. Lah, kok Ibu ngatain Bapak pelit? Ibu cuma pengen Bapak sadar. Kalau harta yang kita miliki itu nggak akan dibawa mati, Pak. Kita akan mempertanggungjawabkan semua harta kita. Udah, Bu. Jangan ceramain Bapak nih. Kalau ilmu agama, Bapak lebih pintar dari Ibu. Bapak 3 bulan mondok pesantren. Percuma, Pak. Pintar ilmu agama tapi nggak pernah dipraktekin. Ngomong apa kamu? Kamu ngebantah suami? Bu, hidup kita ini masih susah. Nggak usah sok-sokan nyumbang. Ya Allah, Pak. Kok Ibu ngebantah lagi sih? Bu, sebagai istri yang baik, Ibu harusnya ngeringanin beban Bapak. Jangan malah jadi beban, Bu. Awas ya. Kalau Ibu nyumbang tanpa sepengetahuan Bapak, Bapak nggak akan kasih uang belanja lagi sama Ibu. Ibu cari duit sendiri. Tin, sini kamu. Ya, Pak. Kamu tuh kalau ada tamu, tanya dulu keperluannya apa. Jangan main suruh masuk aja. Kalau minta sumbangan, usir aja. Ngerti kamu? Iya, Pak, ngerti. Karena kamu udah masukin tamu sembarangan. Gaji kamu saya potong. Dipotong? Jangan dong, Pak. Gaji saya kan kecil. Kalau Bapak potong, nanti saya dapat apaan, Pak? Makanya kalau kerja yang becus. Jangan seenaknya aja. Ya Allah, Pak. Saya ini janda banyak anaknya. Masa iya Bapak tega motong gaji saya? Ah, saya nggak peduli. Minggir. Datang juga, Bos. Udah ditunggu dari tadi. Gimana? Pokoknya gua nggak mau kurang lagi ya. Aduh, maaf banget nih, Bos. Hari ini gua cuma dapat 40 kilo, Bos. 40 kilo? Ah, lu yang bener aja, masa cuma segitu? Ya mau gimana lagi, Bos? Nyari ayam tiren sekarang susah minta ampun. Dapat 40 kilo aja udah bagus, Bos. Ini pasti lu nya aja nih yang males nih. Kalau kayak begini terus nih, usaha ayam bakar gua bisa bangkrut. Emang Bos doang yang rugi? Saya juga rugi banyak, Bos. Gak nutup botol bensin. Ah, bisa aja lo. Yaudah, mana ayamnya? Buruan deh. Udah kesiangan nih. Ali. Kemana nih ayam-ayamnya, Ali? Iya, Bos. Ayamnya udah dicuci. Udah, Pak. Udah bersih semuanya. Mana bumbunya? Ini, Pak.
selama beberapa hari saya kerja di sini kok saya perhatiin ayamnya biru-biru ya Pak. Kayak ayam tiren Pak. Jal, lu tuh anak baru di sini. Lu kerja aja, apa yang harus lu kerjain deh. Jangan so tau lu. Ya maaf Pak, saya pikir takutnya Bapak salah aja beli ayam Pak. Mendingan lu kerja. Jangan banyak nanya lu. Tapi kan Pak, udah ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, bangun Pak. Sholat isya dulu biar tidurnya tenang. Aduh Bu, ngapain sih nggak mau gangguin aku tidur? Ya sudah, kalau mau tidur di kamar. Tapi sholat isya dulu yuk. Kamu tuh nggak punya kuping ya? Ngapain sih ributin aku mau sholat atau enggak? Kan yang dosa juga aku, bukan kamu. Udah sana. Udah sana. Astagfirullahaladzim. Jal, Pan. Lu tolong ambil ayam yang udah gue pesen, Gi. Kalau gue pusing. Ngambil ayam, Pak? Emang ngambil di mana, Pak? Si Topan tahu. Tapi masih ada kerjaan, Pak. Nah, udah tinggalin aja lah. Misi, Pak. Ya. Yeah. Pan, jadi si bos tuh ngambil ayam di sini? Iya, Jal. Si bos itu udah langganan sama Bang Idrus, udah tahunan. Tolong bilang sama bos lo, jumlah semua ayamnya 40 kilo, ya? Iya, Bang. Sekarang lo ambil satu lagi di dalam ya. Oh ya? Ya. Bang, maaf. Mau nanya, Bang. Kenapa ya ayam yang beli sama si bos kok pada biru-biru, Bang? Kayak nggak seger, Bang. Lu tuh bego apa pura-pura bego, ha? Ayam tiren lu minta yang seger. Ada-ada aja lu. Masya Allah. Jadi ini bener, Bang, ayam tiren, Bang? Emangnya kenapa? Masalah buat lo? Lu tanya sama bos lo ya, kenapa dia minta belinya ayam yang murah? Jadi selama ini kamu udah tahu ya, Pan? Kalau si bos itu jualan ayam tiren. Pan, jualan ayam tiren itu dosa, Pan. Aku ini lagi butuh kerjaan, Jal. Kan Ijal tahu, aku ini tulang punggung keluarga. Pan, kita semua butuh kerjaan. Tapi yang berkah.
Sekarang emang kamu mau ngasih makan anak bini uang haram kayak gini? Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, saya cuma mau ngasih tahu, kayaknya saya nggak bisa kerja di sini lagi Pak. Saya ngundurin diri aja Pak. Kenapa lu? Kok tau ngundurin diri? Saya nggak bisa Pak, kerja dengan orang yang nggak jujur kayak Bapak. Ngomong apa lu? Hah? Pak, kalau saya tahu dari awal Bapak jualan ayam tiren, saya beneran nggak mau Pak kerja di sini. Karena saya nggak mau ngasih makan anak istri saya uang yang haram Pak. Alah, sok suci lu. Sekarang lu pergi dari sini. Jangan harap lu dapat pesangon dari gua. Saya juga nggak butuh Pak pesangon dari Bapak. Tunggu lu. Awas ya. Kalau lu berani keluar di luar, gue bikin anak bini lu kayak ayam tiren. Gua nggak main-main. Pergi lu. Lu jangan pernah ngemis-ngemis kerjaan sama gua lagi lu. Pak, Allah itu maha kaya Pak. Saya nggak butuh belas kasihan dari Bapak. Alah, gembel aja belagu lo. Oh, jadi seperti itu Pak Ustadz ya? Itu kan si Ijal. Ngapain dia ngobrol berdua sama Ustadz? Kok kayaknya serius banget ya? Jangan-jangan dia ngomongin ayam tiren gua nih. Waduh, kalau sampai si Ustadz tahu, bisa hancur usaha gua. Gua mesti tutup mulutnya si Ijal. Jangan sampai dia keluar-keluar terus di luar. Hati-hati ya, Jal. Ya, mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu khairun minan. Pak, udah azan Pak. Sholat subuh dulu, nanti tidur lagi. Pak. Berisik. Udah jangan ganggu. Bapak nggak sholat subuh dulu? Nggak. Bu, Ibu. Kenapa, Tin? Maaf, Bu. Tadi Mas Topan telepon. Katanya Mas Ijal masuk rumah sakit, Bu. Ijal? Iya, Bu. Kenapa? Korban tabrak lari, Bu. Astagfirullahaladzim. Pak, bangun, Pak. Ijal masuk rumah sakit. Aduh, apaan sih? Udahlah, mau mati juga gue nggak peduli. Udah sana pergi, jangan ganggu. Astagfirullah, Pak. Pak, nggak nengokin Ijal. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Mas Adin mau kemana? Ini mau ke kelurahan bentar ada urusan.
Ibu dari mana barusan? Saya habis jenguk Ijal. Itu Ijal gimana kabarnya Bu ya? Kita tuh rencana mau ngejenguk soalnya. Ijal belum sadar. Kasihan istrinya nangis terus. Kasihan ya Pak ya. Itu emang kelewatan sih. Yang nabrak itu bukannya nolongin, malah kabur. Mohon maaf nih, saya buru-buru. Iya. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Ini yang nabrak Ija, matinya ketabrak tronton, kegiles sampai gepeng, Pak. Istighfar, salah kamu. Kok nyumpain orang begitu sih? Nggak bagus dong. Ya, nyumpain orang jahat nggak apa-apa kali, Pak. Kamu ingat nggak kemarin Pak Ustadz ngomong apa waktu ceramah? Nggak boleh melaknat orang. Karena kalau misalnya melaknat orang, bisa jadi laknatannya itu sampai ke dirinya sendiri. Gitu ya? Ya iyalah, makanya kamu jangan kebaikan tidur, dengar. Baru tahu saya, Pak. Udah, ayo cepetan. Masuk, udah terlambat kita. Ya. Bisa kunci. Ya. Ngapain lu? Lu mau maling ya? Ampun Pak, ampun. Alah, kecil-kecil jadi maling lu. Gede mah jadi garong lu. Hah? Saya bukan maling Pak, saya nggak nyolong. Bohong. Mana? Coba lihat. Nah, ini apa nih? Hah? Mau bohong lagi lu? Itu duit saya Pak, jangan diambil. Alah, ini maling kayak lu nih mesti bawa kantor polisi. Biar nyahok lu. Pak, ayo. Jangan bawa. Pak. Yuk, ikut. Pak. Ikut. Jangan Pak, saya nggak. Alah, nggak usah banyak cincong lu. Lari kemana lu? Ampun, Pak, ampun. Alah, lu berani-berani gigit tangan gue lagi. Saya bukan maling, Pak. Alah. Astagfirullahaladzim, Pak Marwan. Ada apa ini? Pak Ustadz nih, ada maling kecil nih. Dia dari tadi celingukan dekat kasir saya nih. Saya tangkap dia. Ini buktinya nih. Benar kamu mencuri uangnya Pak Marwan? Lalu itu uang siapa? Itu duit saya, Pak Ustadz. Uang dari mana kamu? Hasil dari ngamen. Bohong, Pak Ustadz. Mukanya aja polos nih. Kelakuan kayak demit. Jangan dipercaya. Sabar, Pak Marwan. Masalah ini kita harus bicarakan dengan kepala dingin. Udahlah, nggak usah bertele-tele, Pak Ustadz. Mendingan kita ke situ tuh. Ada si Topan saksinya. Dia maling di saya. Yuk. Sini lu. Bener kan? Tadi saya jalan dari dapur. Saya lihat dia celingkungan di sini nih. Saya tangkep, saya periksa nih. Ketemu 20.000. Ya kan, Ban? Iya, Pak Ustadz. Tadi saya lihat ada uang 20.000 di tangannya. Masya Allah. Coba nak, kamu ceritakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mau beli ayam bakar untuk ibu saya. Karena ibu saya sedang sakit, makanya hasil ngamen saya mau bikin ibu saya senang. Kata orang-orang, ayam di sini enak. Nggak usah banyak cincong lu. Pakai muji-muji yang bakar gue segala. Jangan percaya sama dia. Begini aja Pak Marwan, kita periksa uang yang ada di kasir itu. Kalau uang yang ada di kasir itu berkurang, berarti anak ini mencuri. Tapi kalau uang di kasir itu tidak berkurang, berarti anak ini tidak mencuri. Boleh. Par ya. Nih Pak Ustadz, ini catatan saya nih, penghasilan sampai siang ini duitnya, hitung sendiri deh. Alhamdulillah. Ternyata uang ini tidak berkurang sama sekali, Pak. Di catatan ini dengan uang ini sama. Berarti memang anak ini tidak mencuri, Pak Marwan. Dan memang itu betul, ternyata uang itu adalah punya anak kecil ini.
Sini. Ini duit lu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya lain kali hati-hati nak, ya. Dasar Ustadz kampungan. Ada apa sih, Pak? Si Komar, Bu. Baru jadi Ustadz kampung aja gayanya udah sok jagoan. Sok jagoan gimana? Dia bikin aku malu depan warga, Bu. Bikin malu gimana sih, Pak? Maksudnya? Udah lah, Ibu gak usah kecampur. Pak, mau kemana? Pokoknya gue pengen dia ngerasain balasan gue. Lu main cantik. Gue kasih lu 5 juta. Plus semua harta yang lu sikat. Gue gak minta spesial pun. Semuanya buat lu. Terus gue harus ngapain, Bos? Ini rumah isinya apaan sih? Wah, nggak ada barang berharganya. Namanya juga rumah Ustadz, Bos. Kalau rumah pejabat, baru banyak barang mewahnya. Assalamualaikum. Udah. Kita pulang aja. Bikin rekor aja nih. Kan ada aja sih Bos Marwan. Kasih proyek kayak begini. Masya Lihat mari ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, kapok deh, kapok. Gak lagi-lagi deh kayak begini. Iya, gue juga, Bang. Gue takut kualat nih, Bang. Lagian lu juga sih pakai nendang Pak Ustadz. Gimana sih lu? Maaf, Bang. Gue refleks tadi. Lagian tuh Ustadz pakai nyalain lampu segala, Bang. Kan gue takut ketahuan. Bagus. Gue puas sama kerjaan lo. Sekarang biar si Ustadz kampungan itu rasain. Ngomong-ngomong, dapat apa lu sana? Boro-boro, Bos. Besok-besok kalau nyuruh ngegarong, rumah pejabat aja, Bos. Ketahuan kaya banyak hartanya. Iya, betul, Bos. Daripada rumah Pak Ustadz. Aduh, kagak ada apa-apanya, Bos. Hampir kita ketahuan nih, Bang, ya. Jadi, lu berdua nggak dapet apa-apa di sana? Ya, enggak lah. Enggak, Bos. Hah? Cuma lo. Kerja nggak becus. Pak, rumahnya Ustadz Komar semalam kemalingan loh, Pak. Gitu aja kok heboh, Bu. Orang nggak ada barang yang hilang. Loh, Bapak udah tahu? Ya tahu lah. Kampung ini nih isinya tukang gosip semua, jadi berita murahan kayak begitu. Cepet nyebarnya, Bu. Tapi ya alhamdulillah ya, Pak. Ustadz Komar sama istrinya selamat. Walaupun tuh malingnya sempet nendang Ustadz Komar. Baru ketendang aja dibikin heboh. Kenapa nggak mati aja sekalian tuh Ustadz? Biar makin heboh kampung ini. Astagfirullahalazim. Udah berusaha hidup lu? Hah? Gawat, Bos. Gawat, Bos. Gawat, Bos. Si Ali kena ketangkap polisi, Bos. Jadi polisi? Waduh. Ngaco sih si Komar tuh. Gitu aja pakai lapor polisi. Bukan Pak Ustadz yang ngelaporin, Bos. Warga, Bos, warga. Warga? Sekarang, gua mau nagih uang 5 juta yang Bos janjiin. Gua mau kabur aja, Bos. Gua mau kabur. Lu minta duit sama gua? Hah? Kerja lu tuh nggak beres. Ngapain lu minta duit? Lu jangan culas, Bos. Kalau gua sampai ketangkep nih,
bos juga bakalan kena, bos. Bos mau masuk penjara, Mau masuk penjara. Lo ngancem gua. Kurang ajar lu. Mau bayar nggak lo? Mau bayar nggak uangnya? Mau mampus lo? Hei, jangan kabur dong. Mana sih tuh orang? Istighfar, Pak, ya Allah, Pak. Bu, sebenarnya Pak Marwan kenapa? Saya juga nggak tahu, Bu. Sejak minggu lalu pingsan, malamnya langsung kejang-kejang kayak begini. Ya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Masya Allah. Bagaimana Bu keadaan Bapak? Belum ada perubahan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong doain suami saya. Kalau memang Allah mau mencabut nyawanya, doain Pak biar digampangin sakratul mautnya. Kasihan, dia tersiksa banget. Ibu yang sabar ya. Semua kita pasti akan mendoakan untuk kebaikan Pak Marwan. Iya, Pak Ustadz. Mangga. Masya Allah, Bu. Denyut tadinya lemah sekali. Tangannya juga dingin seperti es. Ya Allah. Masya Allah. Tolong bantu dengan doa dan zikir kepada Allah. Iya. Mudah-mudahan sakaratul mautnya mudah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Marwan, tolong ikutin Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Pak Marwan, ikutin Pak. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jangan kasih. Jangan kasih. Kenapa, Pak? Mau minta sama nggak dikasih? Lagian Bapak kira-kira dong, makan ayam sepotong doang sambal pakai nambah lagi. Lah, saya kan bayar. Kecuali saya nggak bayar. Lagi pula kan nggak ada larangan kalau pembeli nambah sambal. Ini, Bu.
Duit apa nih? Uang sumbangan, Pak. Ibu-ibu kampung sini mau mengadakan santunan anak yatim. Apa Bapak menyumbang? Bu, kalau minta sumbangan jangan ke rumah saya. Emangnya nyari duit gampang? Cari sendiri. Ya sudah, kalau mau tidur di kamar. Tapi sholat isya dulu yuk. Kamu tuh nggak punya kupingnya. Ngapain sih ributin aku mau sholat atau enggak? Kan yang dosa juga aku, bukan kamu. Udah sana. Udah sana. Astagfirullahaladzim. Pergi lu. Lu jangan pernah ngemis-ngemis kerjaan sama gua lagi lu. Pak, Allah itu maha kaya, Pak. Saya nggak butuh belas kasihan dari Bapak. Alah, gembel aja belagu lu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Pak. Ya Allah, Pak. Aduh, jadi kasihan juga ya sama Pak Marwan. Kalau kematiannya kayak begitu, menyambut sakratul mautnya. Saya juga, Pak, nggak tega. Walaupun saya kesel sama Pak Marwan, tapi saya berusaha ikhlas buat maafkan dia. Agar saat sakratul mautnya, dia tidak tersiksa. Saya juga, Pak. Kalau Pak Junaid sendiri gimana? Udah maafin Pak Marwan belum? Kalau saya, udah sih, udah saya maafin. Maafinnya ikhlas nggak, Pak? Masalah ikhlas, ikhlas sih, ikhlas juga. Iyalah, namanya orang udah meninggal ya. Oh iyalah, ya sudah ya Bu ya, saya mau ke kantor TPU dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu juga ya. Dek! Udah ketemu belum? Belum. Lu ketemu nggak? Enggak, malah hilang suaranya nih. Ini kita kurang kerjaan amat ya? Dikerjain sama ayam, mendingan ngerjain yang lain, ngapain kek? Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan belum pernah kayak gini, tiba-tiba ada suara ayam banyak banget nih. Tumben-tumbenan lagi. Jim. Itu tuh, di sana. Oh no. Sebelah sana. Mata lu piknik. Oh no, di sana. Kuping lu ketutupan rambut tuh. Ya gua juga denger di sana ada. Gua masih normal denger tuh sebelah sana. Kotok kali lu. No, di sana. Kuping kotok, mata yang kotok sebelah sana, Dek. Gua cari keburu lepas Di mana suaranya, di mana ayamnya? Kagak jelas dah. Ada suara kagak ada ayamnya. Aneh bener perasaan. Ayam. Mana sih? Nih, ini nih. Nah, gue berasa makin dekat nih suara ayam nih. Astagfirullahaladzim. Suara ayamnya berasal dari kuburannya Pak Marwan. Ya Allah. Suara ayam dari dalam kuburan. Astagfirullah.